Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA dengan materi usaha dan pesawat sederhana 2. Baik, kita review sedikit mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu merupakan setiap peralatan yang memudahkan manusia untuk melakukan kerja atau usaha. Kenapa disebut sederhana? Disebut sederhana karena peralatan tersebut dirancang dalam bentuk yang sederhana. Nah, pesawat sederhana, ingat ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada katrol, 2 roda gear atau gigi, 3 ada roda miring, dan keempat ada tuas. Baik, kemarin kita sudah belajar mengenai katrol, baik jenis-jenis katrol hingga rumus sampai pada contoh pengerjaan soalnya. Jenis katrol ada 3 ya. Yang pertama ada katrol tetap tunggal atau katrol tetap, kemudian ada katrol tunggal bebas atau katrol bebas, dan yang ketiga ada katrol majemuk atau gabungan dari katrol tetap dengan katrol bebas. Ketika kita menggunakan katrol itu ada keuntungannya, di mana keuntungannya itu disebut keuntungan mekanis. Nah, untuk keuntungan mekanis katrol itu rumusnya Km sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa atau Fb per Fk. Ingat ya, gaya beban dibagi gaya kuasanya. Nah, tidak semua pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Contohnya katrol tetap tunggal. Ingat kemarin ya, katrol tetap tunggal itu Fb sama dengan Fk sama dengan Fb, sehingga dia tidak bisa menggandakan gaya. Katrol ini hanya berfungsi untuk merubah arah gaya, sehingga pada katrol tetap keuntungan mekanisnya itu 1. Keuntungan mekanis dari katrol tetap itu 1. Hal ini disebabkan karena gaya kuasa sama dengan gaya beban. Ini tadi, gaya kuasa sama dengan gaya beban. Sedangkan untuk keuntungan mekanis katrol bebas itu adalah 2, Km-nya 2. Sedangkan untuk keuntungan mekanis katrol majemuk itu sesuai dengan jumlah talinya, sejumlah tali N-nya. Jadi, keuntungan mekanis katrol tetap itu 1, keuntungan mekanis katrol bebas itu 2, dan keuntungan mekanis katrol majemuk itu tergantung jumlah talinya. Oke, contoh soal. Seseorang hendak mengangkat sebuah beban dengan memakai katrol tunggal bergerak atau katrol bebas. Jika berat beban tersebut ialah 1000 Newton, maka besar gaya yang harus diberikan orang tersebut ialah, besar gayanya, ingat, Fk sama dengan setengah Fb. Berarti setengah dari 1000 sama dengan 500 Newton. Nah, kalau kalian disuruh mencari keuntungan mekanis, ini kan yang ditanyakan besar gaya yang harus diberikan orang tersebut. Berarti kan yang ditanyakan Fk. Nah, kalau Bu Rizky nambahi, tentukan keuntungan mekanis dari katrol tersebut. Nah, keuntungan mekanisnya, ingat rumusnya tadi, Fb dibagi Fk. Fb-nya 1000 dibagi Fk-nya 500 sama dengan 2. Sama kan dengan penjelasan tadi bahwa keuntungan dari katrol bebas, keuntungan mekanis dari katrol bebas adalah sama dengan 2. Nah, ini kuncinya dari tadi, silahkan dibaca sendiri, kurang lebih sama ya dengan penjelasan dari Bu Rizky. Untuk latihan soal ini silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan nanti boleh ditanyakan atau minta koreksi Bu Rizky di grup WhatsApp. Setelah mempelajari mengenai katrol, yang kedua kita akan belajar mengenai roda berporos.
Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki dua roda dengan ukuran berbeda yang berputar secara bersamaan. Gaya kuasanya biasanya bekerja pada roda yang besar, sedangkan gaya beban bekerja pada roda yang kecil. Nah, roda berporos ini memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Selain gear sepeda, contoh dari penerapan pesawat sederhana ini adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Jadi intinya, kenapa roda berporos itu masuk pada pesawat sederhana? Karena dia memudahkan pekerjaan manusia dengan fungsi mempercepat gaya. Contohnya, itu pada penerapan kursi roda. Kan kursi roda itu membantu orang yang tidak bisa berjalan. Terus sepatu roda juga mempercepat. Misal kamu lari pakai sepatu biasa, berbeda dengan lari menggunakan sepatu roda. Akan lebih cepat ketika kamu menggunakan sepatu roda ya. Nah, inilah fungsi untuk mempercepat gaya. Nah, ini contohnya pada sepeda, roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda, sehingga dapat mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Ini kan pada musim ya, naik sepeda ontel, goes, itu biasanya sepedanya yang enteng itu loh. Jadi lebih ringan ketika dikayuh daripada sepeda yang berat kayuhannya. Baik, setelah dari roda gear atau roda gigi, yang ketiga kita belajar mengenai bidang miring. Bidang miring itu digunakan untuk mempermudah memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi, kalau kamu mau menaikkan barang dari tempat rendah ke tempat tinggi itu nggak usah susah-susah diangkat gitu, tapi akan ada pesawat sederhana yang disebut bidang miring. Nah, untuk bidang miring gambarnya seperti ini ya anak-anak. Rumusnya adalah FB dikali H sama dengan FK dikali L. H itu merupakan ketinggian dari bidang miring, sedangkan L itu merupakan panjang bidang miring. Kemudian FK merupakan gaya atau kuasa dan FB merupakan berat benda. Ingat rumusnya, FB kali H sama dengan FK kali L. Jadi persamanya gini, FB dikali H. Jadi kan sama-sama sejajar yang berdiri. Kemudian sama dengan FK kali L, sama-sama yang landai. Tuh ingat ini ya, FB kali H, FK kali L. Nah, penggunaan bidang miring juga memberikan keuntungan mekanis. Rumusnya bagaimana? Rumusnya yaitu FB bagi FK atau dengan L dibagi H karena sama aja. Bisa menggunakan FB per FK atau L dibagi H. Nah, beberapa alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring adalah ini pisau, kemudian tangga, kemudian juga paku, kemudian mata kapak, sekrup atau baut, linggis, dan juga jalan berkelok di pegunungan. Itu semua menggunakan roda miring untuk mempermudah usaha atau kerja dari manusia. Berikut merupakan contoh soal dari bidang miring. Kita bahas ya. Berapakah besar usaha yang dilakukan seorang yang menarik benda seberat 40 Newton pada bidang miring tersebut? Oke, ini anggap saja bendanya. Ini FK-nya. Sedangkan ke bawah itu ada FB-nya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar usaha yang dilakukan seseorang? Berarti yang ditanyakan FK. Karena FB-nya sudah diketahui yaitu 40 Newton. Oke, untuk pengerjaan soal biasa kita harus tahu dulu apa yang ada di soal. Nah, yang diketahui di soal itu ada FB. FB-nya 40 Newton, kemudian panjang dari bidang miring L-nya itu 2 meter, kemudian ketinggian dari bidang miring itu 1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah FK.
atau besar usaha yang dilakukan seseorang. Ingat, rumus dari bidang miring itu FB dikali H sama dengan FK dikali L. Kita masukkan satu persatu. FB-nya 40, H-nya 1, berarti 40 kali 1 sama dengan FK-nya ada yang kita cari, kemudian L-nya itu 2, berarti FK kali 2. Kemudian FK ini sama dengan 40 kali 1 dibagi 2. FK-nya sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20 Newton. FK-nya 20 Newton. Nah, kalau disuruh mencari keuntungan mekaniknya berapa? Ingat, keuntungan mekanik dari bidang miring adalah FB dibagi FK. FB-nya 40, kemudian FB-nya 40 dibagi FK-nya 20 sama dengan 2. Oke, sudah ya? Nah, ini latihan soal untuk kalian. Coba kalian kerjakan sendiri. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh sekali ditanyakan ke Bu Rizky. Tanya di grup saja biar semua teman-teman kalian paham. Oh iya, ini untuk ini berupa soal jebakan ya. Ini kan ketinggiannya 3 meter. Sedangkan berapakah panjang dari bidang miring? Ingat ya, panjangnya bukan sini, tapi yang sini, sebelah sini panjangnya. Sehingga kamu harus mencari Pitagorasnya itu. 3, 4, ini berapa? Berarti yang sini kan panjangnya akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berapa? Kalian hitung sendiri. 4 kuadrat itu 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5, berarti sini 5, berarti L-nya 5. Coba kamu kerjakan sendiri keuntungan mekaniknya. Jika FK-nya 60, terus kamu cari FB-nya dulu. Setelah ketemu FB, kamu cari keuntungan mekanik. Keuntungan mekaniknya FB per FK. Silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup itu saja. Gimana ya, sedikit, tapi semoga ini mempermudah pemahaman kalian, karena pada usaha dan pesawat sederhana ini akan banyak sekali rumusnya, sehingga kalian diharapkan untuk benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh agar pemahaman materinya itu baik. Jika ada yang kesulitan, boleh ditanyakan ke Bu Rizky, dan mohon dibaca sendiri pesannya ini. Anak-anakku, karena pembelajaran kita daring, tidak ada tatap muka dengan guru, sehingga untuk bisa memahami pembelajaran itu harus ada dari kemauan diri sendiri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.